Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jinan, Stambuk A221200048, Program Studi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Profesor W. Howard Harkness, berfungsi sebagai sesuatu yang confirm and defend the identity of their people. Sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, ideologi di negara-negara tersebut menurutnya sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ialah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik. Kultural Management, suatu muslihat manajemen budaya Abdul Ghani pada tahun 1979. Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. Implikasinya, ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Namun, di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalam dirinya. Yang pertama adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oesman dan Alfian pada tahun 1990. Selain itu, menurut Suerjanto Poespowardojo pada tahun 1990, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan 1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Oesman dan Alfian pada tahun 1900. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Jonis, Tambuk A221202130. Program Studi Pendidikan Biologi kelas A, kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan materi dibawakan oleh teman sekelompok saya, Suepomo. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di perdesaan. Paham integralistik merupakan kerangka kontekstual makro dari apa yang sudah menjiwa rakyat kita di kesatuan masyarakat yang kecil-kecil itu. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif adalah Declaration of American Independence dengan manifesto komunis. Lebih dari itu, seorang ahli sejarah Rutgers mengatakan dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusi yang pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan perkembangannya nilai-nilai ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Bagian A, Pancasila dan liberalisme, periode tahun 1950 sampai tahun 1959, sebagai periode pemerintahan demokrasi liberal, sistem parlementer dengan banyak partai politik memberikan nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini, seperti PPRI dan MISA pada tahun 1957. Pada tahun 1950 sampai 1960, partai-partai Islam sebagai hasil pemilihan tahun 1955, PSIS yang sebenarnya merupakan kota Islam di parlemen tetap tidak manfaat dalam bentuk koalisi meski PKI memiliki 4 peserta dalam pemilu tahun 1955. Tetapi secara ideologis belum merapat pada pemerintahan mengenai Pancasila itu dalam posisi yang tidak ada perubahan. Artinya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia meski dengan konstitusi tahun 1950. Indonesia tidak menerima liberalisme karena federalisme pada barat yang mengutamakan kebebasan maupun, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga manusia sosial. Negara demokrasi model barat presiden bersifat sekuler dan hal ini tidak dihindari oleh segenap elemen bangsa Indonesia tersebut. Program melanjutkan bagian B, Pancasila dan komunisme dalam periode tahun 1945 sampai 1950. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat, namun ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing, apakah pihak sekutu atau micah yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Di pihak lain terjadi pengumpulan di secara internasional. C. Pancasila dan agama. Pancasila yang didalamnya berbagai dasar filsafat negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui reformator moral Republik Indonesia. Masa pemikiran para sendiri negara yang terkandung dalam Pancasila merupakan karya pasca sejarah atau ideologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya menetapkan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan memiliki semua orang yang berbagai agama. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umil Ramdhani, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Tambuk A2212045, kelas A.
saya dari kelompok 3, yang mana kelompok kami membahas Pancasila sebagai ideologi negara, dan saya akan menjelaskan Pancasila dan agama. Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, meskipun istilah prima causa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya. Sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus sifat dan tauhidul af'al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang bisa mempersekutunya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa, sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua Tuhan, hanya satu Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Hajrawati dari Prodi Pendidikan Biologi Stambuk A221-20044. Saya dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materinya sebagai berikut. Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk dicatat karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan politik atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dan menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arif Pratama, Stambuk A221-20046 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bangsa kita adalah bangsa yang religius, juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragama hendaknya memahami falsafat Pancasila itu sejalan dengan nilai ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di posisinya yang wajar.
Saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa 5 sila di dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun di Indonesia. Penerimaan sadar ini memerlukan waktu lama tidak kurang dari 40 tahun dalam perhitungan ma'arif, sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa. Sila pertama berupa ketuhanan yang Maha Esa dikunci oleh sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut pemahaman saya sebagai seorang muslim, saya jalan dan senyawa dengan doktrin tauhid yang menuntut tegaknya keadilan di muka bumi. Kata Ma'arif 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rafika Aziza, Standbook A22 120043 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, menurut Kaelan, pemetaan persoalan yang menyangkut hubungan agama dengan Pancasila dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama terjadi ketika kaum nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sendiri terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. Kedua, respon umat Islam terhadap Pancasila tatkala pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru mengajukan P4 untuk disahkan. Dalam hubungan ini, pada awalnya banyak tokoh-tokoh Islam merasa keberatan, namun kemudian menerimanya. Ketiga, ketika tahun 1985 pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asal tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan ini banyak mendapatkan tantangan dari umat Islam, bahkan terdapat beberapa ormas yang dibekukan karena asas tersebut. Namun untuk menengahi permasalahan tersebut, Abdurrahman Wahid secara gamblang menyatakan bahwa agama tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Sejalan dengan pendapat tersebut, tokoh Masyumi, Muhammad Rom, berpendapat bahwa kita sepakat tentang dasar negara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bahwa masing-masing percaya kepada Tuhan menurut agamanya sendiri-sendiri, dengan kesadaran bahwa bersama kita dapat mendirikan negara yang kuat, sentosa, karena esensi dari agama ialah hidup berbakti, menjunjung keadilan, cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Fitri dari Prodi Pendidikan Biologi dengan stabuk A221-20047. Saya dari kelompok 3 dan saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman sekelompok saya. Materinya sebagai berikut. Bila mana dirinci, maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. A. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. E. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. F. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. G. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif
maupun norma moral, baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. H. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain, terutama yang bangsanya homogen. Bagi bangsa Indonesia, ideologi sebagai identitas nasional merupakan prasyarat kestabilan negara, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Hadirnya ideologi Pancasila tersebut paling tidak akan berfungsi untuk 1. Menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak. 2. Menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu saja materi dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regret.